Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mau mengecek kehadiran dulu nih. Apakah dari kalian ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua hadir ya. Ibu lihat masih pada lesu nih. Coba kita tepuk semangat dulu yuk, biar makin semangat. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang sangat seru dan juga mudah dipahami. Tapi, sebelum masuk materi, Ibu punya sesuatu yang menarik nih. Perhatikan baik-baik ya. Ibu akan putar sebuah video pendek. Sudah selesai videonya? Coba Ibu mau tanya, apa saja yang kalian lihat dan rasakan dari video tadi? Siapa yang mau menjawab? Boleh tunjuk tangan ya. Ya, boleh Putri. Betul sekali Putri. Nah, jadi pengamatan dari Putri tadi sudah sangat teliti dan juga lengkap. Jadi betul sekali anak-anak, video tadi memperlihatkan suasana taman yang indah, bersih, dan nyaman. Nah, jadi ketika kita menjelaskan atau menggambarkan suatu tempat seperti taman tadi secara rinci, kita sedang menggunakan teks deskripsi. Nah, itulah inti dari materi kita hari ini, yaitu mengidentifikasi struktur teks deskripsi dan juga penggunaan kata kerja. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya kalian bisa memahami apa itu teks deskripsi, bagian-bagiannya, menemukan kata kerja, dan bisa membuat kalimat deskripsi sendiri. Bagaimana, anak-anak sudah siap belajar belum? Siap ya? Baik, anak-anak dengarkan penjelasan Ibu baik-baik ya. Jadi, tes deskripsi itu adalah teks yang isinya menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau makhluk hidup secara rinci. Nah, tujuannya yaitu supaya kita yang membaca atau yang mendengar itu seolah-olah bisa melihat dan merasakan langsung apa yang diceritakan. Yang jadi persis seperti apa yang baru saja kalian lihat video tadi ya. Nah, di dalam tes deskripsi ada urutan bagiannya. Ada 3 bagian penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, ada identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian pengenalan objeknya yang dia biasanya terdapat di awal kalimat. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini itu berisi penjelasan rinci, mulai dari ciri-cirinya, warnanya, bentuknya, dan ukurannya. Kemudian yang ketiga, terakhir itu kesimpulan atau kesan. Jadi, pendapat atau perasaan penulis terhadap benda tersebut itu terdapat di bagian ketiga ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Boleh maju ke depan ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah menampilkan teks yang berjudul Taman Sekolahku. Nah, pada gambar ini, teksnya juga sama seperti yang ada di LKPD kalian ya. Coba boleh diperhatikan, dilihat di LKPD-nya masing-masing. Ya, sekarang boleh dibaca perlahan ya. Baik, sudah selesai membaca? Sudah. Coba sekarang perhatikan lagi di kalimat pertamanya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, sekolahku memiliki sebuah taman yang sangat indah.
Kira-kira itu masuk ke bagian mana? Bagian identifikasi, deskripsi, atau kesimpulan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Boleh tunjuk tangan? Hana, boleh dijawab? Iya, betul sekali. Itu masuk ke bagian identifikasi. Bagus. Tepuk tangan untuk Hana. Baik, anak-anak. Jadi, tadi kita belajar tentang struktur dari teks deskripsi ya. Sudah paham semua? Sudah. Nah, selain struktur di dalam teks dan video tadi, kita banyak sekali menemukan kata kerja. Ada dua jenis nih kata kerja. Perhatikan ya. Nah, yang pertama ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini adalah kata yang menunjukkan adanya gerakan atau perbuatan. Contohnya seperti berjalan, menyiram, ataupun berlari. Nah, yang kedua ada kata kerja keadaan. Kata kerja keadaan adalah kata yang menunjukkan kondisi atau sifat atau keberadaan. Contohnya seperti kata indah, bersih, atau memiliki. Bagaimana? Sudah paham? Ya, nah sekarang coba dilihat lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan ya. Ya, coba sekarang dilihat. Nah, sekarang cari kata bermain. Sudah ketemu? Nah, bermain di teks itu termasuk jenis apa? Termasuk kata kerja tindakan atau kata kerja keadaan? Siapa yang mau jawab? Iya, betul. Kata kerja tindakan, betul semua. Semuanya sudah paham ya berarti? Tadi kompak banget jawabnya. Itu adalah kata kerja tindakan karena dia menunjukkan adanya gerakan atau perbuatan. Baik, semuanya sudah paham ya? Sekarang kita bahas soal-soalnya satu persatu. Boleh dilihat RKPD-nya. Di bagian A, disuruh menjawab pertanyaan. Yang nomor satu, apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Coba perhatikan kalimat awalnya, kira-kira ceritanya tentang apa? Siapa yang mau jawab? Ya, Gilang boleh dijawab? Betul sekali. Jadi, teks itu menceritakan tentang keindahan taman sekolah. Kemudian lanjut ke nomor 2. Bagaimana keadaan taman sekolah pada teks? Nah, coba kalian cari kata-kata yang menjelaskan keadaannya. Ada kata apa saja? Ya, ada kata indah, terus berwarna-warni, sejuk, nyaman, pintar semuanya. Nah, selanjut ke nomor 3. Nomor 3 disuruh menyebutkan dua kata kerja yang terdapat dalam teks. Ingat ya, kata kerja itu ada yang kata kerja keadaan, ada yang kata kerja tindakan. Ya, ada banyak kata kerja ya. Kalian cukup tulis dua saja. Misalnya bermain dan duduk. Nah, kalian cari yang kata kerja pada teks itu. Selanjutnya bagian B. Temukan kata kerja. Nah, jadi kalimatnya banyak siswa senang bermain dan duduk di taman saat waktu istirahat. Jadi tugas kalian melingkari kata kerjanya. Coba perhatikan kata mana yang menunjukkan perbuatan. Iya benar, kata bermain dan duduk. Itu termasuk kata kerja tindakan karena ada gerakannya. Betul, kalian pintar. Selanjutnya yang di bagian C. Bagian C, kita suruh menulis kalimat deskripsi. Jadi tugasnya, tulislah satu kalimat deskripsi tentang benda yang ada di rumahmu. Nah, ini caranya gampang. Kalian ambil satu benda di rumah, misalnya meja, kursi, atau kucing. Nah, lalu ceritakan ciri-cirinya. Contohnya, mejaku, contohnya meja belajarku berwarna coklat dan sangat bersih. Nah, begitu saja pun sudah termasuk kalimat deskripsi. Bagaimana? Semua sudah paham ya? Sudah? Baik, kalau sudah paham semua, boleh mulai dikerjakan waktunya 5 menit. Anak-anak kalau masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke ibu ya. Sudah selesai semuanya, sudah 5 menit nih waktunya. Sudah ya? Bagus. Nah, siapa yang berani maju dan tunjukkan hasil kerjanya? Hana, ayo Hana, boleh silakan. Baik, ibu cek dulu ya.
Wah, karena jawabannya lengkap dan benar semua nih. Nah, kata hinggap itu juga termasuk kata kerja ya. Bagus, Hana, kamu bisa nemuin kata itu. Baik, boleh ke belakang lagi. Baik anak-anak, Ibu sudah melihat hasil kerja kalian semua. Hasilnya semuanya bagus, sudah paham semua ya? Ya, anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, sekarang mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Ibu mau tanya siapa yang masih ingat apa nama teks yang kita pelajari? Betul, teks deskripsi. Teks deskripsi tadi adalah teks yang menggambarkan sesuatu agar kita seolah melihatnya langsung. Nah, di dalamnya ada struktur-struktur, kata kerja keadaan, dan kata kerja tindakan. Nah, kalian semua sudah sangat paham dan hebat hari ini. Paham kan semua? Ya, sudah paham ya. Coba bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Belajar pakai video dan LKPD? Seru nggak? Seru. Apakah ada bagian yang masih dirasa sulit? Ya, nanti kalau masih ada yang sulit, nanti kita bisa latihan lagi buat yang belum paham. Nah, untuk pekerjaan rumah, bagi yang jawabannya tadi belum tepat, boleh diperbaiki kembali ya jawabannya. Dan coba buat 2 kalimat deskripsi lagi tentang halaman rumah. Ya, bagaimana? Tidak kesulitan kan? Tidak. Baik anak-anak, terima kasih atas kerja keras dan perhatiannya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.